Saudara, kalau Islam di Indonesia harus di-Indonesiakan, harus dinusantarakan, berarti Islam di Afrika harus diafrikakan dong. Hitam. Berarti kalau Islam di Cina harus di Cinakan dong. Berarti kalau Islam di India harus di Indiakan. Nanti di Indonesia ada Islam Nusantara, di India ada Islam Kuthotahe. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi yang benar Islam disundakan atau Sunda diislamkan? Betul. Kalau di Purwakarta diganti dengan Sampurasun, Campuracun. Betul. Takbir. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Yang Allah tidak pernah izinkan itu, saudara. Ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasehati ulama, sudah dikasih tahu ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel, ya Allah, dia tetap ngotot, ya Allah, bukan karena dia tidak tahu, ya Allah, tapi dia ingin melawan Engkau, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya, ya Allah. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu, ya Allah. Maka bikin susah hidupnya. Seretkan rezekinya. Jangan berkahi nafkahnya. Jangan sembuhkan penyakitnya. Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Biar susah jalan hidupnya. Biar dipecat dari tempat kerjaannya. Biar ditinggal lari bininya. Biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Tuhan kami melarang kami untuk memilih pemimpin yang bukan dari kalangan kami. Andai kata Tuhan kami tidak melarang kami, nggak apa-apa Anda memimpin kami, silakan. Tapi karena Tuhan kami melarang kami nggak mau dipimpin oleh Anda. Dan ini jangan sebut kami salah. Akhir Yesus Kristus anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, mestinya saya tersinggung. Untuk gue nggak kafir. Nah kalau kita tersinggung kan mestinya kita kafir, betul? Tuhan aja lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya Habib. Jangan pernah berikan ruang kepada kelompok fundamentalis di media-media resmi mainstream tingkat nasional. Yang ketiga, yaitu jangan pernah memberitakan segala kebaikan sebesar apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Yang berikutnya, setiap kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang. Nah, supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk diberikan tempat di kita punya negeri atau di negeri Islam. Pancasila Soekarno dengan Pancasila Piagam Jakarta sama atau beda? Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda tidak? Beda tidak? Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Pancasila Soekarno atau Piagam Jakarta? Pancasila Soekarno atau Piagam Jakarta? Piagam Jakarta, saudara. Dan perlu dicatat, Pancasila Soekarno pendapat pribadi.
Sedangkan Piagam Jakarta hasil ijma kesepakatan saudara. Maka itu saya mau tanya, kalau saudara namanya kesepakatan, bagus tidak? Anda kalau jalan sepanjang Sulawesi, Kalimantan, daerah transmisikan orang Bali, di setiap rumah mereka membuat kuil saudara. Tidak ada kuilnya yang dilumpuhkan saudara. Kami sangat menghormati perbedaan pendapat maupun agama yang ada di antara kita saudara. Tapi hati-hati, kalau umat Hindu di Bali coba-coba kurang ajar kepada umat Islam, jangan salahkan umat Islam. Kalau kuilmu besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam betul. Umat Islam, kalau nanti orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali saudara. Betul. Betul. Jangan salahkan umat Islam. Kalau nanti umat Islam melakukan pembalasan, maka itu saya ingatkan kepada Gubernur Bali, Kapolda Bali, Pangdam yang berkuasa di Bali, segera lakukan langkah konkret. Jangan sampai umat Islam se-Indonesia malah mereka bisa menyerang perang jihad di Bali sana. Siap-siap kembali. Siap-siap kembali. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib di Borgol, ditangkap di penjara. Yang menarik, cukong Cina digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan. Lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka lu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Udah biarin lonte, biar rame lonte aja dah ngomongnya. Kira-kira jelas gak? Betul. Ada nenek-nenek ngomongnya salah melulu. Saudara, sampai presiden aja dibilang petugas partai. Orang kalau sudah jadi presiden, saudara, itu kepala negara. Buat semua rakyat Indonesia, bukan petugas. Kalau mau jadi petugas partai, lu berhenti jadi presiden. Tahun 88, tahun 88 obat kurap. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang buruk. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara?